wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Firda Nurfadila di blog saya Firda7879. Di sini saya akan membahas pelajaran sosiologi yang tentang menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Dova merupakan publik figur yang sangat menyukai budaya bangsa Indonesia. 2. Terry adalah wirausahawan yang dapat memasarkan produk hasil usahanya hingga ke mancanegara. 3. Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial media. Yang keempat, Nicholas membuat musik lagu Indonesia Pusaka yang diremix dengan lagu-lagu pop barat. 5. Bara sering gonta-ganti spare part motor keluaran terbaru. Dari pertanyaan di atas yang menunjukkan pengalaman nilai-nilai nasionalisme adalah A. 125, B. 135, C. 245, dan D. 134, E. 123. Dan saya memilih jawabannya yaitu D. Alasannya, Dova merupakan publik figur yang sangat menyukai budaya-budaya Indonesia. Alasannya, kecintaan terhadap budaya bangsa merupakan salah satu bentuk nasionalisme di mana individu menunjukkan rasa cinta yang mendalam terhadap budaya dan tradisi lokal. Terry adalah wirausahawan yang dapat memasarkan produk hasil usahanya hingga ke mancanegara. Alasannya, meskipun ini menunjukkan kemampuan wirausaha dan pemasaran yang baik, tidak secara langsung mencerminkan nilai-nilai nasionalisme karena lebih berfokus pada aspek ekonomi dan bisnis. 3. Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya. Alasannya, memperkenalkan dan mempromosikan bahasa daerah adalah cara untuk melestarikan budaya dan menunjukkan rasa cinta terhadap keberagaman dalam negeri yang merupakan bagian dari nasionalisme. Yang keempat, Nicholas membuat musik Indonesia Pusaka yang diremix dengan lagu-lagu pop barat. Alasannya, ini mencerminkan penggabungan budaya lokal dengan budaya luar, tetapi tidak secara langsung menunjukkan pengalaman nilai-nilai nasionalisme. Menghormati budaya Indonesia melalui musik lokal adalah positif, namun bagian remix dengan musik barat bisa dilihat sebagai pengaruh budaya asing. 5. Bara sering gonta-ganti spare part motor keluaran baru. Alasannya, ini lebih pada aktivitas gaya hidup dan tidak ada relevansi dengan nilai nasionalisme. Dengan analisis di atas, pertanyaan yang menunjukkan pengalaman nilai-nilai nasionalisme adalah pilihan yang tepat adalah B. Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ideologi Pancasila dengan menunjukkan tinggi prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Indonesia adalah A. Mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti membesar-besarkan bangsanya sendiri. B. Membesar-besarkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lainnya. C. Mengakui bangsa Indonesia sebagai negara yang hebat. D. Memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya. E. Mempunyai sikap sepenanggungan. Yang saya pilih adalah A. Mencintai bangsa Indonesia, tetapi bukan berarti membesar-besarkan bangsanya sendiri. Alasannya, prinsip ini mencerminkan semangat nasionalisme yang sehat, yakni mencintai dan mengakui keberadaan serta keanekaragaman bangsa Indonesia tanpa mengedepankan supremasi atau menganggap bangsa
lain lebih rendah. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang menghargai persatuan dan kerukunan antar bangsa serta sesama warga negara. Nomor 3. Sifat rasional dari nasionalisme adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A. Bersikap apa adanya sesuai dengan kondisi nyata bangsa. B. Memberi ruang bagi semua warga negara hingga melampaui batas. C. Berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa ini sendiri. D. Membebaskan negara lain untuk mengadopsi nasionalisme Indonesia. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme Indonesia. Jawabannya yaitu C. Berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. Alasannya, nasionalisme yang rasional dan terbuka mengakui bahwa tidak ada bangsa yang sempurna. Dengan demikian, penting bagi suatu bangsa untuk terbuka terhadap nilai-nilai positif dari bangsa lain yang dapat membantu mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas kehidupan di negara sendiri. Ini sejalan dengan semangat Pancasila yang memberi prioritas pada kebijaksanaan dalam bertindak dan kemajuan bangsa dengan cara yang konstruktif. Nomor 4. Di dalam keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. B. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara. C. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat yang adil dan makmur. D. Menciptakan persaudaraan menuju persamaan agama, budaya, dan adat istiadat. E. Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan budaya. Jawabannya yaitu C. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat yang adil dan makmur. Alasannya, penekanan pada kerukunan hidup antar suku bangsa sangat penting dalam masyarakat yang plural. Kerukunan dapat menciptakan rasa saling menghormati dan memahami di antara sebagai kelompok, yang pada akhirnya mendukung tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Kerukunan dalam keanekaragaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu. Nomor 5. Di balik keanekaragaman yang begitu luar biasa, Indonesia juga rawan terhadap konflik. Konflik itu sendiri adalah sesuatu yang muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, akibat adanya kesalahpahaman dan berlangsung dalam suasana saling menantang. Dengan ancaman berikut ini, strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik dan permasalahan antar suku, kecuali A. Melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya perdamaian dan kerugian dari adanya pertikaian. B. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar kelompok masyarakat dan suku untuk memperkuat tali persaudaraan. C. Menumbuhkan sikap simpati dan empati. D. Menghadapi masalah secara tenang.
Jawabannya adalah D. Menghadapi masalah secara tenang. Alasannya, meskipun menghadapi masalah secara tenang adalah sikap yang positif, pilihan ini bukanlah strategi yang langsung menanggulangi konflik. Sementara itu, pilihan A, B, dan C adalah tindakan proaktif yang jelas untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang perdamaian, meningkatkan kerjasama antar kelompok, serta menumbuhkan sikap simpati dan empati adalah langkah-langkah konkret dalam menciptakan suasana yang harmonis dan mencegah terjadinya kerusuhan. Menghadapi masalah secara tenang bisa dianggap lebih sebagai sikap individu yang positif, tetapi tidak cukup menjawab permasalahan yang lebih kompleks terkait konflik antar suku. 6. Dery adalah pejabat negara, suatu instansi pemerintahan. Suatu hari ia diminta untuk menyusun anggaran rutin pengadaan barang, namun ketika menyusun anggaran tersebut, Dery melakukan markup rancangan belanja. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang bisa ia dapatkan. Tindakan yang dilakukan oleh Dery tersebut merupakan A. Korupsi, B. Nepotisme, C. Kolusi, D. Grasi, E. Amnesti. Jawabannya adalah A. Korupsi. Alasannya, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat untuk keuntungan pribadi, seringkali dalam bentuk penggelapan uang atau markup harga. Dalam hal ini, Dery melakukan markup anggaran pengadaan barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang jelas merupakan praktik korupsi. 7. Saat ini kita telah hidup dalam sebuah negara yang merdeka. Pastinya kemerdekaan itu dapat diraih melalui perjalanan yang panjang dan terjal yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa terdahulu. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan tersebut serta memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara yang merupakan penerus eksistensi bangsa, diperlukan masyarakat yang berintegritas berikut ini, yang merupakan upaya pembentukan masyarakat berintegritas adalah A. Melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara, B. Belajar terus-menerus, C. Mematuhi serta mengimplementasikan dengan sebaik mungkin segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. D. Mengetahui sikap integritas dalam mencapai tujuan nasional. E. Bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Jawabannya yaitu C. Mematuhi serta mengimplementasikan dengan sebaik mungkin segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. Alasannya, integritas dalam konteks masyarakat berhubungan langsung dengan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan kebijakan yang ada. Dengan mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan secara profesional, masyarakat berkontribusi pada penciptanya sistem yang adil dan transparan, yang merupakan fondasi bagi masyarakat yang berintegritas. 8. Bu Saminah adalah wali murid dari Boni. Suatu ketika, Bu Saminah berkunjung dan mendatangi wali kelas Boni, yaitu Bu Rita, dengan membawakan buah. Oleh buah tangan berupa buah dan sembako. Hal ini dilakukan oleh Bu Saminah demi meningkatkan nilai pelajaran Boni di sekolah. Hal yang dilakukan Bu Saminah bertentangan dengan salah satu nilai integritas, yaitu A. Tanggung jawab karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya, B. Mandiri karena selalu meminta bantuan, C. Kejujuran karena melakukan
melakukan kecurangan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. D. Kedisiplinan karena tidak mampu mengajarkan nilai disiplin kepada anaknya. E. Kepedulian karena Bu Saminah rela memberikan buah tangan untuk membantu Bu Rita yang tidak mampu. Jawabannya yaitu C. Kejujuran karena melakukan tindakan kecurangan dan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. Tindakan Bu Saminah. Oke, lanjutkan. Kenapa? Ada kendala? Ada yang nangis ya itu ya, Mbak Firda? Ya, Om. Oke. Udah ditanangin dulu adanya udah? Udah, Om. Udah. Oke, ya udah sok lanjutkan. Tindakan Bu Sarmina. Alasannya, tindakan Bu Sarminah yang memberikan buah tangan kepada wali kelas demi untuk meningkatkan nilai pelajaran Boni dapat dianggap sebagai tindakan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak jujur dalam upayanya untuk mendukung prestasi anaknya. Dan hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran yang merupakan bagian penting dari integritas. Nomor 9. Seorang guru SMP salah satu wilayah di Jawa Tengah menerima pemberian dari salah satu murid sebagai bentuk tanda terima kasih atas metode mengajarnya yang kreatif dan dapat dipahami. Bentuk tanda terima kasih dari wali murid tersebut berupa uang sukarela. Hal ini termasuk ke dalam gratifikasi yang merupakan perbuatan yang dilarang karena A. Dalam pemberian ini ada maksud terselubung dari pihak pemberi. B. Merupakan pemberian yang ada hubungannya dengan jabatan. C. Upaya untuk menambah gap antar wali murid. D. Menyangkut kepentingan guru maupun wali murid. E. Menimbulkan kesenjangan antar guru di sekolah. Jawabannya itu B. Merupakan pemberian yang ada hubungannya dengan jabatan. Alasannya, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau orang yang sedang menjalani tugas yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, pemberian uang dari wali murid kepada guru bisa dianggap sebagai gratifikasi karena ada hubungan antara pemberian dan jabatan guru tersebut. Pemberian ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nomor 10. Tindakan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme merupakan salah satu contoh tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan nilai dan dimensi integritas di bawah ini yang termasuk ke dalam 3 dimensi integritas menurut Executive Brain Assessment adalah A. Kejujuran, konsistensi, keberanian. B. Kejujuran, keberanian, kegigihan. C. Kejujuran, kegigihan, konsisten. D. Keberanian, konsisten, ketangguhan. E. Kegigihan, keuletan, kemandirian. Jawabannya yaitu A. Kejujuran, konsistensi, keberanian. Alasannya, 3 dimensi integritas ini menggambarkan aspek-aspek penting yang dapat membentuk karakter seseorang dalam menjalankan tanggung jawab dan komitmennya, terutama dalam konteks profesi dan kepemimpinan. Kejujuran mencangkup keterbukaan dan transparansi. Konsistensi berhubungan dengan keselarasan antara kata dan tindakan, serta keberanian diperlukan untuk bertindak dengan integritas meskipun menghadapi tantangan. Oke, alhamdulillah presentasinya sudah cukup ya, panjang banget ya Mbak Firda ya. Ya nggak apa-apa ya penjelasannya ya. Oke, kita bahas dari nomor 1 nih. Ini oke, ini ya.
Ini 134 betul ya. Nah, di sini di pertanyaan nomor 1 ada pertanyaan nggak kira-kira Mbak Firda? Sebentar, Om Momo mau nanya, sebenarnya arti nasionalisme itu apa nih? Hubungannya sama sosiologi apa nih kira-kira Mbak Firda? Ya Om. Arti dari nasionalisme itu apa sih gitu? Arti dari nasionalisme. Terus hubungannya sama kita, kan kita belajar sosiologi nih. Sebenarnya apa nih hubungannya sama sosiologi? Sederhananya kira-kira. Sok istirahat dulu boleh. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Nasionalisme nasionalisme adalah apa ya? Bisa diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan. Oke. Nah, sederhananya seperti apa? Kecintaan terhadap pribadi. Jadi ibaratnya itu nasionalisme itu bagaimana, Firda? Arti dari nasionalisme itu. Kan tadi sudah menerangkan, sudah menjelaskan pertanyaan, 10 pertanyaan ya, sama penjelasan tentang nasionalisme. Nah, kita harus tahu dulu arti nasionalisme. Nah, nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengandung makna sadar semangat cinta terhadap tanah air. Nah, kita kan berada di negara mana nih? Negara NKRI yang beraneka ragam suku, budaya, adat, dan istiadat kan. Bahasa, agama, dan lain-lain. Nah, kita tuh harus cinta kepada negara ini gitu kan. Cinta tanah air itu termasuk ke dalam dari ciri-ciri nasionalisme. Nah, hubungannya sosiologi seperti apa kan? Sosiologi itu objeknya masyarakat. Nah, jadi memberikan penjelasan terhadap ciri-ciri nasionalisme berupa suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, nomor 1 di sini sudah betul ya. Nah, di sini tentang pengalaman nilai-nilai nasionalisme ya, 1, 3, 4 ya. Nah, oke. Bagian 1 ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, bagian kedua di sini coba kita lihat. Om melihat bagian kedua tuh ya. Nah, kalau negara plural, artinya negara plural itu apa, Firda? Ya Om. Arti dari negara plural. Dibuka dulu. Ya nggak apa-apa. Ya, negara plural. Oh, nggak kedengeran? Negara plural. Apa ini ya, bentar Om. Negara plural. Plural jamak Indonesia. Bangsa yang dihuni oleh beragam budaya, Om. Nah, itu ya. Jadi Indonesia tuh termasuk ke dalam berbagai budaya suku, bangsa gitu ya. Nah, di sini mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan membesar-besarkan bangsa sendiri ya. Oke, ini ya. Nah, ini betul ya. Ini termasuk soal HOTS ya. Jadi soalnya tuh panjang gitu ya. Soalnya panjang gitu ya. Terus juga isinya juga panjang, tapi ya dilatihlah dari sekarang gitu kan. Dilatih juga membacanya supaya tetap fokus gitu ya. Nomor ketiga rasional. Nah, kalau rasional artinya apa, Firda? Ya Om. Arti dari rasional? Rasional. Ya, sifat rasional dan realistis. Nah, arti dari sifat rasional, masyarakat itu harus memiliki sifat rasional dan realistis gitu. Artinya apa nih rasional dan realistis? Pola pikir bukan Om? Ya, pola pikir. Pola pikir tuh jadi yang masuk akal gitu ya, itu rasional gitu kan, dan realistis tuh yang nyata. Oke, di sini isinya yang C ya. Berani dan mau mengambil nilai-nilai positif. Oke, untuk memperbaiki bangsa. Oke. Sekarang yang nomor 4 tuh keanekaragaman suku bangsa negara hendaknya diarahkan. Oke, udah cukup ya yang C ya.
kerukunan. Coba nomor 5. Nah, kalau konflik, nah Firda bisa ngasih contoh nggak konflik suku di Indonesia itu salah satunya dalam sejarah tuh konflik apa yang Firda tahu di Indonesia? Konflik di mana, Om? Konflik suku di Indonesia. Bisa berikan contoh nggak konflik suku? Suku adat istiadat di Indonesia. Yang terkenal konflik apa? Apa ya, Om? Bisa ngasih contoh Firda? Kalau yang di itu apa? Konflik yang terjadi di Kalimantan itu, yang di Mesuji itu apa? Kalau misalkan, kalau di Kalimantan itu konflik ini ya, suku Dayak dengan Madura. Nah, nanti Firda bisa ngasih referensinya. Nah, kalau yang di Lampung itu dengan suku Bali gitu ya, karena tadi kesalahpahaman. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Firda, sampai nomor ini ya. Nanti kita bahas lagi ya, minggu depan ya. Dari yang baru dibahas kita dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nanti kita minggu depan lagi kita bahas tentang pilkada ya. Oke, cukup Firda, ada pertanyaan? Ataukah terlalu panjang? Nggak apa-apa ya. Biar ibaratnya tuh tetap fokus. Oke, cukup ya Mbak Firda ya. Ya, Om. Oke, terima kasih. Oke.